Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Suyek. Kali ini saya akan membawakan cerita horor yang berjudul Rumah Keramat, karya Alin Ambarwati. Oke teman-teman, kita langsung ke ceritanya. Di sebuah desa yang sangat jauh dari hiruk-pikuk perkotaan, tepatnya di tengah alas yang begitu lebat, ada sebuah rumah yang dikenal karena keangkerannya. Rumah itu dihuni oleh satu keluarga yang sudah sangat lama mengasingkan diri dari masyarakat. Rumah Ibu Rukmini dan Bapak Gede tepatnya. Mereka memiliki 4 buah hati yang usianya berpaut 5 tahun. Hanya anak pertamanya lah yang biasa pergi wirawiri ke penduduk desa di luar hutan. Ibu Rukmini sudah sangat lama menderita penyakit stroke. Ia bahkan tak bisa berbicara dengan keluarganya. Hanya bahasa isyaratlah yang biasa digunakan oleh Ibu Rukmini. Sementara Pak Gede adalah pengepul kayu bakar yang sangat pendiam. Ia hanya berbicara ketika diperlukan saja. Singkat cerita, awal mula rumah Bu Rukmini dikenal karena keangkerannya, yaitu karena seluruh penduduk percaya bahwa Ibu Rukmini melakukan persembahan dengan bangsa iblis. Bahkan satu-satunya anak perempuannya tersebut menurut banyak orang merupakan anak dari jelmaan iblis tersebut dan bukan anak kandung dari Pak Gede. Sebab anak perempuannya yang bernama Lastri kerap kali melakukan hal-hal di luar nalar manusia dan kerap berbicara sendirian di tengah hutan, padahal usianya baru menginjak 10 tahun. Meski demikian, Pak Gede tidak percaya jika sang istri melakukan persembahan kepada bangsa iblis, sebab yang ia tahu istrinya sebelum mengidap penyakit stroke adalah istri yang sangat berbakti dan tidak pernah sekalipun membangkang omongan Pak Gede. Bahkan ketiga saudara Lastri yang lain pun tidak percaya kalau Lastri yang merupakan anak ketiga di keluarga merupakan anak titisan bangsa iblis, sebab Lastri pun merupakan anak yang sangat penurut meskipun ia kerap kali bertingkah aneh. Kisah rumah keramat angker milik Ibu Rukmini bermula dari kejadian beberapa tahun yang lalu yang tak sengaja diketahui oleh banyak warga desa. Sebab sebelum menetap di gubuk tengah hutan, keluarga Ibu Rukmini tinggal dan menetap di desa bersama penduduk lain. Namun setelah kehamilan anak pertamanya, mereka kemudian pindah dan menetap di gubuk tengah hutan. Dikisahkan beberapa tahun yang lalu saat Ibu Rukmini menikah dengan Pak Gede, ia divonis tidak bisa memiliki keturunan oleh dukun bayi di desanya. Ia pun menutupinya dari sang suami Pak Gede. Setelah pernikahannya berjalan selama 5 tahun, mereka tak kunjung memiliki anak. Pak Gede pun tidak tahu alasan utama mengapa sang istri tidak kunjung hamil. Pak Gede selalu berpikir positif karena Bu Rukmini merasa tak enak hati karena sang suami terlalu baik kepadanya, sementara ia tak bisa memberikan keturunan. Ia pun kemudian memutar otak agar dia bisa segera hamil. Bu Rukmini kemudian pergi tanpa pamit kepada suaminya. Ia berjalan menyusuri hutan. Kemudian ia melihat sebuah gubuk tua di tengah hutan. Ia pun menghampiri gubuk tua itu dan mencoba mengetuk pintu. "Permisi, apakah ada orang?" ucap Ibu Rukmini. "Masuk," ucap suara dari dalam gubuk. Bu Rukmini pun kemudian memilih untuk masuk ke dalam gubuk karena penasaran. Terlebih ia pun sedang merasa kalut akan hidupnya. Saat ia masuk ke dalam gubuk itu, Bu Rukmini melihat sesosok lelaki tua bertubuh besar dengan jubah hitam yang melekat di tubuhnya. Ia sedang duduk di kursi tua menghadap ke arah jendela. "Apakah Bapak pemilik rumah ini?" ucap Ibu Rukmini. Sosok lelaki itu pun hanya mengangguk tanpa melirik ke arah Bu Rukmini. Bu Rukmini nampak gemetaran saat itu. "Saya tahu apa kesulitan kamu," ucap sosok lelaki itu. "Apa kamu mengenal saya?" tanya Ibu Rukmini. "Saya mengenalmu bahkan di tiap jengkal kehidupanmu," ucap sosok lelaki itu. "Apakah kamu bisa memberikan solusi atas permasalahan hidup saya?" ucap Bu Rukmini. "Jika kamu ingin memiliki keturunan, saya bisa memberikannya. Namun ada syarat yang harus kamu penuhi," ujar sosok lelaki itu. "Saya akan memenuhi semua syarat yang diajukan. Saya sangat ingin memiliki keturunan," ucap Ibu Rukmini. "Akan ada anak yang lahir dari rahimmu yang merupakan titisanku. Dan saat kamu sudah mendapatkan semuanya,
Jiwamu akan saya ambil untuk menebus semua permintaan yang kamu ajukan. Ucap sosok itu. Saya sanggup, ucap Bu Rukmini dengan begitu tegas. Namun ada satu syarat lagi yang harus kamu penuhi. Tinggallah di gubuk ini dan rawatlah. Adakan ritual setiap malam bulan purnama. Niscaya kebahagiaan akan selalu menyertai keluargamu. Ucap sosok tersebut. Baik Tuan, saya akan memenuhi semua persyaratan yang diajukan. Ucap Bu Rukmini. Sekarang pulanglah dan lakukan ritual. Lakukan di tempat yang tidak diketahui oleh siapapun. Dan beberapa hari kemudian kamu akan mendapatkan apa yang selalu kamu pinta. Baik Tuan, ucap Ibu Rukmini. Ibu Rukmini pun kemudian pulang ke rumahnya dengan perasaan senang. Saat Ibu Rukmini sampai di rumah, hari sudah mulai petang. Ia pun kemudian memandang ke arah langit dan ternyata benar, malam itu adalah malam bulan purnama. Malam di mana Bu Rukmini harus melakukan sebuah ritual demi perjanjian yang sudah ia sepakati bersama sosok lelaki yang tinggal di gubuk tua, tepat di tengah hutan. Ibu Rukmini kemudian mencari sebuah tempat yang tidak diketahui oleh siapapun. Ia memutuskan untuk melakukannya di gudang belakang rumah. Kebetulan gudang itu sepi dan tak berpenghuni. Sebelum melakukan ritual, Ibu Rukmini terlebih dulu mengumpulkan beberapa perlengkapan untuk ritual, seperti bunga 7 rupa dan perlengkapan lainnya. Setelah semua selesai dipersiapkan, ia pun kemudian melakukan ritual dengan perasaan sumringah. Ia sama sekali belum mengetahui bahwa ia sudah melakukan perjanjian dengan bangsa iblis yang menyerupai sosok lelaki tua berjubah hitam yang dilihat menggunakan bola matanya. Setelah melakukan ritual, ia pun kembali ke kamarnya dan kemudian terlelap di samping Pak Gede yang saat itu sudah lebih dulu tertidur. Keesokan harinya, Ibu Rukmini merasakan ada kejanggalan di perutnya. Ia merasakan mual yang sangat dahsyat. Wajahnya pun pucat pasi. Tanda-tanda yang dirasakannya seperti orang sedang hamil. Ia pun kemudian memberitahukan kondisinya kepada suaminya. Suaminya pun berinisiatif untuk membawa Ibu Rukmini ke dukun bayi desa untuk mengetahui apakah Ibu Rukmini hamil atau tidak. Selamat Bu, Anda sekarang sedang mengandung, ucap sang dukun bayi. Ibu Rukmini dan Pak Gede sangat bahagia mendengar kabar itu. Mereka pun kemudian berpelukan satu sama lain. Penantian selama 5 tahun kini membuahkan hasil yang tidak sia-sia. Pasti kehamilanku ini ada kaitannya dengan perjanjianku dengan sosok lelaki penjaga gubuk tua itu, ucap Ibu Rukmini dalam hati. Sepulangnya dari dukun bayi tersebut, Pak Gede pun langsung memberikan kabar baik ini kepada semua tetangga rumah. Bukannya senang, mereka malah mencibir Ibu Rukmini. Saya kira istrimu mandul Pak, ternyata bisa hamil toh, ujar salah seorang warga. Kuasa Gusti Pangeran Bu, ucap Pak Gede. Tapi yakin bukan karena main dukun Pak, tanya salah seorang warga yang mencibir. Astagfirullah, tidak toh Bu, ini mukjizat dari Gusti Pangeran, ucap Pak Gede. Sudahlah Pak, jangan didengarkan omongan mereka, tidak akan ada ujungnya, ucap Ibu Rukmini yang kemudian menghampiri Pak Gede. Ya sudah Bu, mending kamu istirahat supaya kandunganmu bisa terjaga dengan baik, ucap Pak Gede. Ayo, ucap Ibu Rukmini. Mereka pun kemudian menghindar dari pertanyaan-pertanyaan warga yang membuat mental menjadi lebih terpuruk. Bapak, bagaimana kalau kita pindah dari sini agar mereka tidak terus-menerus mengusik kita, usul Ibu Rukmini. Tapi kita mau pindah kemana Bu? Bapak tidak punya uang untuk kita pindah ke tempat baru, ucap Pak Gede. Kita bisa singgah di sebuah gubuk di tengah hutan Pak. Beberapa hari lalu saya pergi ke sana dan menemukan gubuk tua tak berpenghuni. Mungkin kita bisa menetap di sana, ucap Ibu Rukmini. Baiklah, kita coba ke sana. Kalau dirasa cocok, lebih baik kita hidup di gubuk tengah hutan, akan lebih sehat juga untuk perkembangan janin kamu, ucap Pak Gede. Iya Pak,
ucap Ibu Rukmini. Mereka berdua pun mulai mengemasi barang-barang yang dimilikinya untuk kemudian dibawa ke tempat tinggal yang baru. Sesampainya di sana, Ibu Rukmini hendak meminta izin kepada sosok lelaki yang telah mengabulkan permohonannya. Namun saat ia mencoba menyapa, tak ada tanda-tanda kehadiran seseorang. Mungkin sosok lelaki tua itu tahu jika Ibu Rukmini akan datang, sehingga ia memutuskan untuk pergi, pikir Ibu Rukmini. Meskipun gubuk ini sudah cukup tua, namun masih sangat layak untuk disinggahi ya Bu, ucap Pak Gede. Benar kan apa Ibu bilang Pak, gubuk ini sangat cocok untuk kita. Terlebih lagi lokasi gubuk ini sangat jauh dari perkampungan warga. Pasti kita tidak akan pernah lagi mendengar cibiran dari mereka, sehingga kita bisa lebih fokus dalam menjaga anak pertama kita yang masih dalam kandungan, ucap Ibu Rukmini. Mereka pun kemudian hidup nyaman di gubuk tua itu. Untuk keperluan makan, sesekali Pak Gede pergi ke warung desa untuk berbelanja. Terkadang juga Pak Gede mencarinya dari dalam hutan. Meski demikian, mereka tidak pernah sekalipun merasa kelaparan maupun kekurangan. Sebab kebahagiaan dalam penantian buah hati merupakan hal yang lebih besar dibandingkan hanya sekedar rasa lapar ataupun lainnya. Setelah tinggal berdua tanpa gangguan siapa-siapa, mereka jadi lebih sering berbincang satu sama lain. Pak Gede sangat menyayangi janin dalam kandungan istrinya tersebut. Bahkan ia tak segan untuk selalu memberikan belayan hangat untuk calon anaknya di dalam perut. Kebahagiaan keluarga Bu Rukmini dan Pak Gede kini benar-benar nyata adanya. Kepindahan Ibu Rukmini dan Pak Gede yang tiba-tiba menjadi buah bibir untuk mereka. Hampir di setiap hari para penduduk desa membicarakan mereka dengan perkataan yang menyakitkan. Ibu Rukmini yang kita kira gak bakal punya anak ternyata hamil. Setelah hamil malah pindah ke gubuk tengah hutan. Saya yakin pasti ada sesuatu yang janggal dengan kepergian mereka, ucap salah seorang warga. Betul juga loh, jangan-jangan mereka meminta bantuan iblis lagi buat memberikan mereka keturunan, tuduh salah seorang warga. Ih, serem, ucap semua warga serentak. Lingkungan masyarakat Ibu Rukmini memang benar-benar tidak sehat. Mereka tak segan untuk mengungkit keburukan orang lain tanpa berkaca pada diri sendiri. Ibu Rukmini merasa bersyukur bisa pindah ke tempat barunya, yaitu di gubuk tengah hutan. Sebab jika tidak, maka setiap hari akan menjadi hari yang buruk bagi keluarganya. Kehamilan Ibu Rukmini berjalan dengan lancar dan sehat. Ibu Rukmini pun tidak melupakan perjanjiannya dengan bangsa iblis. Saat malam bulan purnama, ia tak pernah lupa untuk melakukan ritual persembahan kepada bangsa iblis. Sebab ia sudah diberikan keturunan setelah pengantin yang sangat panjang, yaitu 5 tahun. Kini kandungannya semakin membesar dan sudah menginjak 8 bulan. Ada rasa takut yang menyelimuti diri Bu Rukmini. Ia takut jika anak yang akan lahir dari kandungannya tersebut menyerupai iblis yang menjalin kerjasama dengannya. Sebab anak tersebut menyerupai bangsa lain. Maka Pak Gede tak akan percaya jika itu adalah anaknya dan malah timbul kecurigaan. Karena kekhawatirannya tersebut, Bu Rukmini pun kembali mencari keberadaan sosok iblis tersebut ke seluruh sudut di hutan tersebut. Pencariannya pun membuahkan hasil. Bu Rukmini berhasil menemukannya. Tanpa basa-basi, Ibu Rukmini kemudian menanyakan keresahannya tersebut kepada sosok iblis tersebut. Apakah anak ini akan menyerupaimu? Tanya Bu Rukmini sembari menunjuk kehamilannya. Aku hanya mengambil sosok anak perempuan. Sementara anak pertamamu adalah laki-laki, aku tak akan mengambilnya. Dari mana kamu tahu jika anak pertamaku adalah laki-laki? Tanya Ibu Rukmini penasaran. Aku tahu semuanya yang ada dalam dirimu, ucap sosok itu lagi. Dalam hal ini, Bu Rukmini semakin yakin jika ia sedang menjalin perjanjian yang tidak sederhana. Namun meski demikian, ia tak memiliki pilihan lain selain melanjutkan perjanjiannya. Waktu pun terasa cepat berlalu. Kehamilan Bu Rukmini kini sudah genap 9 bulan. Itu artinya sebentar lagi anak pertamanya akan lahir ke dunia. Bu Rukmini dan Pak Gede sudah tidak sabar menantikan kehadiran buah hatinya tersebut. Bahkan mereka berjanji akan merawat bayi mereka dengan sungguh-sungguh agar kelak anak pertamanya tumbuh menjadi anak hebat dan kuat.
Di suatu pagi, buruk Mini nampak begitu gelisah. Keringatnya mengucur begitu deras, bahkan wajahnya sangat pucat pasi. Ia merasakan keanehan dalam perutnya, seperti sebuah kontraksi. Ia pun langsung sadar bahwa ia akan segera melahirkan. Buruk Mini kemudian membangunkan Pak Gede. Tak butuh waktu lama, Pak Gede pun terbangun dari lelapnya. "Kamu baik-baik saja, Bu?" tanya Pak Gede. "Sepertinya saya akan segera melahirkan, Pak," ucap buruk Mini. "Kalau begitu, Bapak coba panggilkan dukun bayi desa, Bu," ucap Pak Gede. "Duh, cepetan ya, Pak. Ibu sudah tidak sanggup," ucap buruk Mini. Pak Gede pun langsung berlari untuk pergi ke pemukiman warga. Ia berlari begitu cepat untuk memanggil bidan desa. Di sisi lain, buruk Mini mengalami kontraksi yang sangat hebat. Di sela-sela kontraksinya tersebut muncul sosok iblis itu lagi. Ia tak berbicara satu kata pun kepada Ibu Rukmini. Namun ia tersenyum begitu lebar, seolah-olah memberikan sebuah tanda bahwa anak yang akan dilahirkan oleh Bu Rukmini merupakan bagian dari dirinya. Bu Rukmini tak menghiraukan kedatangan sosok itu. Ia benar-benar tidak bisa berpikir apapun lagi, sebab rasanya begitu menyakitkan. Tak berselang lama, Pak Gede dan dukun bayi pun datang. Saat itu sosok iblis masih memandangi Bu Rukmini dan menyaksikan semuanya. Dukun bayi bergegas membantu Ibu Rukmini melahirkan. Tak butuh waktu lama, bayi pun lahir dari rahim Ibu Rukmini. Kebahagiaan menyelimuti keluarga Pak Gede. Sudah 5 tahun lamanya mereka menantikan kehadiran buah hati, dan kini anak lelaki yang nampak begitu tampan hadir di dalam keluarga kecil mereka. Bu Rukmini pun nampak begitu senang, namun ia juga begitu takut akan terjadi hal buruk dengan anak pertamanya tersebut. Sebab kehadirannya adalah buah dari perjanjian Bu Rukmini dengan sosok iblis penunggu hutan yang saat ini mereka tempati. Setelah kelahiran putra pertama dari Ibu Rukmini dan Pak Gede, keanehan pun muncul. Keanehan pertama kali disadari oleh sang dukun bayi. Ia merasakan ada kejanggalan saat menggendong bayi tersebut. Ia merasakan aura negatif dari bayi tampan itu. Namun sang dukun tak bisa menggambarkan keanehan tersebut dengan kata-kata. Alhasil sang dukun bayi pun langsung bergegas untuk pulang ke rumahnya. Ia nampak terburu-buru, bahkan tak mengucapkan salam dan menghiraukan tawaran Pak Gede yang akan mengantarkannya kembali ke rumah. Di tengah perjalanan, sang dukun bayi merasa sangat merinding. Ia merasa bahwa ada sosok tinggi besar yang sedang mengikuti dan mengintainya. Benar saja, ia melihat sosok hantu bertubuh tinggi besar sedang mengikuti langkahnya. Matanya sangat merah dan melotot ke arah dukun bayi. Sang dukun bayi nampak ketakutan. Ia pun mengencangkan larinya. Ia tidak menyangka bahwa keanehan akan menimpanya setelah membantu proses persalinan Bu Rukmini. "Jangan ganggu saya," ucap sang dukun. Sosok tinggi besar itu hanya menjawab dengan suara tertawa yang begitu menyeramkan. Sang dukun bayi benar-benar sudah sangat lelah berlari, namun ia berpikir jika ia berhenti maka ia akan mati. Ia pun hampir melewati batas hutan. Itu artinya desa tempat tinggalnya akan terlihat sebentar lagi. Saat melihat sebuah jalan raya, sang dukun bayi merasa sangat senang. Namun ia tetap berlari kencang sebab sosok itu masih mengikutinya dari arah belakang. Sang dukun bayi pun tidak hati-hati saat menyeberang, dan duar, sang dukun bayi tewas seketika. Dia tertabrak truk yang tiba-tiba saja lewat tepat di hadapan sang dukun bayi. Semua orang yang mendengar kejadian tersebut pun bergegas keluar. Mereka berbondong-bondong datang untuk menyelamatkan sang dukun bayi. "Bayinya Rukmini aneh," ucap sang dukun bayi sangat lirih di saat kondisinya masih kritis. Semua orang tidak menghiraukan ucapan sang dukun bayi. Mereka langsung membawa sang dukun bayi ke rumah sakit dengan menggunakan mobil ambulan. Namun sayang, setibanya di rumah sakit, beliau sudah tidak bisa terselamatkan lagi. Hari kelahiran buah hati Ibu Rukmini dan Pak Gede menjadi hari kematian sang dukun bayi yang telah membantu proses kelahiran Ibu Rukmini. Tak butuh waktu lama, berita tentang kematian sang dukun bayi pun tersebar dengan cepat. Pak Gede dan Bu Rukmini pun mengetahuinya. Mereka merasa tidak enak hati sebab sang dukun bayi meninggal setelah membantu proses kelahiran Ibu Rukmini. Pak Gede pun memutuskan untuk datang ke rumahnya guna melayat di sana. Namun Ibu Rukmini tidak ikut bersamanya sebab ia baru saja melahirkan. "Bu, Bapak harus ke rumah Nyai Deni sang dukun bayi. Dia dikabarkan meninggal sesaat setelah membantu Ibu melahirkan. Bapak harus melayat," ucap Pak Gede.
"Iya Pak, sampaikan salam ibu untuk keluarga Nyai Deni," ucap Ibu Rukmini. Pak Gede pun bergegas pergi ke rumah Nyai Deni. Sesampainya di sana, pandangan sinis para tetangga nampak begitu jelas saat Pak Gede datang. "Untuk apa dia datang? Bukannya Nyai Deni meninggal setelah membantu Bu Rukmini melahirkan?" ucap salah seorang warga. "Tuh kan benar, pasti ada yang tidak beres dari kehamilan Ibu Rukmini. Nampaknya ia benar-benar mengandung anak iblis," ucap salah seorang warga menimpali. Pak Gede tak ingin terpancing emosi. Ia hanya terdiam saat banyak warga mengujinya dan sang istri. Pak Gede pun datang melayat hanya sebentar, sebab ia tak ingin terpancing emosi. Jika melayat lama di sana, banyak warga yang tidak suka akan kehadirannya. Di sisi lain, Bu Rukmini terus bertanya-tanya, apakah kematian Nyai Deni ada kaitannya dengan putra pertamanya tersebut. Bu Rukmini pun melamun saat memikirkan semua itu. Bahkan ia sempat berpikir apakah kematian Nyai Deni ada kaitannya dengan sosok iblis itu atau tidak. Saat sedang merenung panjang, sosok iblis itu pun kembali datang menghampiri Bu Rukmini. "Anggaplah kematian dia sebagai pengganti lahirnya putramu," ucap sosok itu begitu lirih. "Apa maksudmu?" tanya Ibu Rukmini. "Ada yang datang, ada pula yang hilang," ucap sosok tersebut. "Apa maksudmu?" tanya Ibu Rukmini. "Kamu akan paham seiring berjalannya waktu. Lakukan saja apa yang aku perintahkan jika ingin selamat," ucap sosok tersebut. "Sampai kapan saya harus melakukan ritual-ritual tak masuk akal ini?" tanya Ibu Rukmini. "Sepanjang waktu," ucap sosok itu. Tak sempat mengajukan permintaan, sosok itu pun pergi dari hadapan Ibu Rukmini. Ada sedikit penyesalan yang menyelimuti diri Ibu Rukmini. Bahkan ia pun sangat yakin jika kematian Nyai Deni pasti ada kaitannya dengan iblis tersebut. Ibu Rukmini merasa bahwa dirinya sangat bodoh. Hanya karena menginginkan buah hati, ia kemudian mengorbankan kehidupannya sendiri dan banyak orang di sekitarnya. Ia pun kemudian berpikir untuk berhenti menjalin perjanjian dengan sosok tersebut. Ibu Rukmini kemudian mendatangi seorang dukun untuk meminta pertolongan. Namun ia pergi setelah sang suami telah kembali. Sepulangnya Pak Gede dari melayat, Ibu Rukmini pun bergegas untuk meminta izin kepada sang suami untuk pergi ke suatu tempat. Ia bahkan tak menyebutkan nama tempat yang akan didatanginya, sebab ia tak ingin sang suami tahu kebenaran tentang semua ini. Awalnya Pak Gede tidak memberikan izin Ibu Rukmini untuk pergi, namun karena ia terus memohon, akhirnya dengan berat hati Pak Gede pun mengizinkan istrinya untuk pergi, dan ia hanya bertugas menjaga buah hatinya yang masih memerah. Ibu Rukmini berjalan begitu pelan. Rasa sakit pasca melahirkan masih dirasakannya. Namun ia harus menemui seorang dukun agar perjanjiannya dengan sang iblis cepat lenyap. Ia berjalan kaki menyusuri hutan belantara tanpa alas kaki dan tanpa membawa apapun di genggamannya. Letak rumah dukun yang ia tahu begitu jauh. Ia harus melewati hutan tempatnya tinggal, menyusuri pedesaan untuk bisa sampai di sebuah bukit tempat dukun Sento berada. Dukun Sento sangat terkenal di seluruh penjuru desa. Seluruh masalah bisa diatasinya dengan sekejap mata. Meski dengan tertatih-tatih, akhirnya Bu Rukmini pun sampai di kediaman dukun Sento. Ia pun kemudian memanggil-manggil nama dukun Sento tersebut. "Permisi Mbah," ucap Ibu Rukmini. "Silahkan masuk," ucap dukun Sento. Dukun Sento pun mempersilahkan Ibu Rukmini untuk masuk dan duduk tepat di hadapannya. Saat itu dukun Sento sedang bersemedi di dalam rumahnya tersebut. "Ada apa kamu kemari?" ucap dukun Sento. "Bah, tolong saya," ucap Ibu Rukmini. "Apa yang bisa saya bantu?" tanya dukun Sento. "Saya tidak sengaja menjalin perjanjian dengan sosok iblis dengan tujuan agar saya bisa mendapatkan keturunan. Setelah itu saya pun hamil dan sudah melahirkan seorang anak laki-laki. Namun ada beberapa syarat yang harus saya penuhi. Pertama, saya harus melakukan ritual persembahan di tiap malam purnama. Kedua, kehadiran anak saya akan digantikan dengan kematian seseorang, Mbah. Dan ketiga, akan ada banyak kejanggalan yang terjadi dalam hidup saya yang saya sendiri pun tidak tahu, Mbah,"
Tolong saya, Mbah. Saya ingin lepas dari jeratan iblis itu, ucap Bu Rukmini. Apa alasan utama kamu bersekutu dengannya? Tanya Dukun Sento. Sebelum saya menikah, saya sudah dinyatakan mandul oleh salah seorang dukun bayi, dan saya tidak bisa memberikan keturunan untuk suami saya, Mbah. Karena saya frustasi setelah 5 tahun menikah tak kunjung mendapatkan keturunan. Alhasil saya pun pergi ke hutan, niat hati ingin menenangkan diri. Namun saya malah berjumpa dengan sosok lelaki yang ternyata adalah sosok iblis. Sosok iblis yang singgah di sebuah rumah tua di tengah hutan. Rumah yang saat ini saya tinggali, Mbah, ucap Bu Rukmini. Baik, saya akan coba menerawang semuanya terlebih dahulu, ucap Dukun Sento. Dukun Sento pun mencoba bersemedi dan mengucapkan beberapa mantra untuk mengetahui kebenaran dari semua perkataan yang diucapkan oleh Ibu Rukmini. Di tengah penerawangannya tersebut, Dukun Sento merasakan ada kejanggalan dan aura negatif yang begitu besar dan sudah menutupi jiwa Ibu Rukmini. Ia pun hanya bisa menggelengkan kepalanya ke kanan dan ke kiri. Akan sangat sulit, ucap Dukun Sento. Pambah tidak bisa melawan iblis tersebut. Buat dia binasa, Mbah, ucap Ibu Rukmini. Saya akan coba, ujar Dukun Sento. Dukun Sento pun kembali dalam semedinya. Ia nampak sedang bertarung dalam dimensi lain. Keringatnya mengucur seketika, bahkan keluar dari hidungnya. Dan tak lama kemudian ia pun terpental begitu jauh. Mbah tidak apa-apa, ucap Bu Rukmini nampak begitu khawatir. Pulang, bentak Mbah Sento. Tanpa penjelasan apapun, Mbah Sento langsung mengusir Ibu Rukmini. Ibu Rukmini pun bingung dengan apa yang terjadi. Tapi Mbah, tanyaku lagi. Pulang dan jangan pernah kau injakkan kaki di sini lagi, ucap Dukun Sento. Kemarahan Dukun Sento benar-benar sangat nyata. Dukun Sento yang terkenal hebat dan tak memiliki tandingan seketika saja mengusir Ibu Rukmini tanpa penjelasan apapun. Permintaan Bu Rukmini pun tak terpenuhi sama sekali. Ia bahkan diusir dengan begitu kejam. Apa mungkin iblis itu yang membuat Mbah Sento menjadi tidak berdaya? Pikir Ibu Rukmini. Sepulangnya dari rumah Mbah Sento, Ibu Rukmini nampak begitu murung. Ia kehilangan cara untuk bisa lepas dari jeratan sang iblis. Ibu Rukmini pun tak memiliki pilihan lain selain mengikuti perjanjian tersebut hingga takdir berkata selesai. Saat Ibu Rukmini hendak pulang ke rumahnya, sosok iblis itu seakan mengikutinya dari arah belakang. Namun Ibu Rukmini berusaha untuk tenang. Ia sangat yakin jika sang iblis tak akan mungkin menyakitinya. Di tengah perjalanan saat dirinya sudah hampir sampai, ia pun mencoba memanggil sosok iblis itu untuk datang ke hadapannya. Saya tahu Anda ada di sekitar saya. Keluarlah wahai iblis, ucap Ibu Rukmini menantang. Angin bertiup sangat kencang, dedaunan pun berterbangan, dan pepohonan pun bergerak tak beraturan. Tak berselang lama sang iblis pun datang. Kamu sudah lancang, Rukmini, ucap iblis tersebut. Ampuni saya, Tuan, saya hanya ingin berhenti, ucap Ibu Rukmini sembari bersimpuh di hadapan sang iblis. Tidak ada yang bisa lepas dari jeratan iblis. Kamu yang datang kepadaku dan kamu yang bersimpuh kepadaku. Aku sudah mengabulkannya, maka kamu harus menurutinya tanpa jeda, ucap sang iblis. Ibu Rukmini pun hanya bisa menangis dan terus menangis. Tak berselang lama, sosok iblis itu pun lenyap bersamaan dengan datangnya Pak Gede bersama putranya yang masih berada di dekapannya. Ada apa, Bu? Tanya Pak Gede. Bukan apa-apa, Pak, ucap Bu Rukmini sembari mengusap air matanya. Tapi kamu menangis histeris tadi, Bapak sempat mendengarnya, ucap Pak Gede. Ibu hanya menangis bahagia kok, Pak, sebab Ibu masih belum menyangka jika kita akan dikaruniai seorang anak setelah penantian 5 tahun lamanya, ucap Ibu Rukmini. Bapak juga sama bahagianya dengan Ibu. Terima kasih ya Bu, kamu sudah berjuang keras, ucap Pak Gede. Mereka pun kemudian berpelukan bertiga dan lekas kembali ke gubuknya. Tak terasa malam ini adalah malam bulan purnama. Itu artinya malam ini Bu Rukmini harus melakukan ritual persembahan kepada sang iblis.
Ia pun menidurkan bayinya terlebih dahulu dan memastikan sang suami telah terlelap. Setelah semuanya selesai, barulah Ibu Rukmini akan melakukan sebuah persembahan. Ibu Rukmini melakukan ritual persembahan tepat di belakang gubuk miliknya. Kali ini ia melakukannya dengan berat hati. Ia bahkan menangis saat melakukan ritual. Namun setelahnya ia berjanji akan menjadi lebih kuat dan akan berusaha menerima konsekuensi atas apa yang telah diperbuatnya. Pilihan yang salah akan mengantarkan ke masa depan yang salah pula. Oleh sebab itu, Bu Rukmini akan berusaha menerima takdir hidupnya. Keesokan harinya, Ibu Rukmini memandang anak lelakinya yang sangat tampan. Anak lelaki yang saat ini belum memiliki nama. Ibu Rukmini ingin memberikan nama Satrio kepadanya. Satrio yang berarti kesatria. Ibu Rukmini berharap kelak putra pertamanya tersebut akan menjadi seorang kesatria di keluarganya. Pak Gede pun menyetujui nama itu. Kehidupan keluarga Bu Rukmini setelah hadirnya Satrio sangatlah berbeda dari sebelumnya. Banyak musibah yang datang silih berganti menimpa keluarga Ibu Rukmini. Pak Gede yang sudah memiliki pekerjaan di desa sebagai kuli angkut mendadak sepi pelanggan. Ibu Rukmini yang semula sangat sehat pun kini rentan sakit. Di sisi lain, Satrio sangat mudah kelaparan. Ia sangat berbeda dari bayi-bayi kebanyakan, hingga tubuhnya pun cepat sekali besar. Di usianya yang baru 5 bulan, badannya sudah sama seperti bayi yang berusia 1 tahun. Namun, Ibu Rukmini dan Pak Gede tidak pernah bertengkar sekalipun, meskipun kehidupannya kini semakin terpuruk. Sabar ya Bu, mungkin Tuhan sedang memberikan musibah kepada keluarga kita, ucap Pak Gede dengan begitu sabar. Iya Pak, ucap Ibu Rukmini. Pak Gede merupakan sosok lelaki yang sangat sabar. Ia bahkan tidak pernah sekalipun membentak ke Ibu Rukmini. Meskipun saat ini ia tidak memiliki pemasukan, namun ia tetap berusaha untuk mencari jalan lain. Tak terasa 5 tahun pun berlalu. Saat ini Satrio sudah berusia 5 tahun. Pak Gede pun sudah memiliki aktivitas baru, yaitu menjadi pengepul kayu bakar yang kemudian hasilnya akan ia dagangkan ke pasar. Namun sakit yang diderita Ibu Rukmini masih tetap tinggal di tubuhnya. Namun Ibu Rukmini tak pernah mengeluh sedikit pun. Suatu ketika Ibu Rukmini merasakan ada kejanggalan di perutnya. Ia mendadak pusing dan mual-mual. Tanda-tanda kehamilan benar-benar tersirat di dalam tubuhnya. Ia pun kemudian mencoba untuk pergi ke dukun bayi desa sebelah. Dan benar saja, ternyata Ibu Rukmini sudah mengandung. Kandungannya sudah menginjak angka 1 bulan. Ia pun kemudian memberitahukan kabar bahagia ini kepada Pak Gede dan juga Satrio. Mereka sangat senang dengan kabar ini. Namun Ibu Rukmini khawatir akan terjadi hal-hal buruk lagi setelah kelahiran anak keduanya nanti. Seperti halnya saat kelahiran Satrio, di mana dukun bayi yang membantu kelahiran Satrio tewas secara mendadak. Dan Pak Gede pun mendadak tak memiliki pekerjaan. Sementara Ibu Rukmini jatuh sakit dalam waktu yang lama. Ibu Rukmini pun mencoba untuk berpikir positif akan semuanya. Kehamilan kedua Ibu Rukmini terasa sangat berat sebab ia sedang menderita sakit yang cukup parah. Bahkan ia pun masih sangat bergantung pada Pak Gede. Bu Rukmini menderita sakit lambung akut yang disebabkan karena kekurangan asupan makanan secara rutin dalam diri Bu Rukmini. Sebab kehidupan ekonomi keluarga Ibu Rukmini sedang sangat terpuruk. 5 tahun kehidupan keluarga Ibu Rukmini setelah Satrio hadir di tengah-tengah mereka. Banyak cobaan hidup yang menerpa keluarga mereka. Meski demikian, Ibu Rukmini tetap saja menjalankan ritual kepada bangsa iblis atas perjanjiannya di tiap malam bulan purnama. Meskipun harus tertatih-tatih, namun ia berusaha memenuhi janjinya agar tak ada hal buruk yang menimpa keluarganya tersebut. Kehamilan kedua Bu Rukmini meskipun terasa berat, namun perlahan demi perlahan banyak kebahagiaan yang datang silih berganti. Kebahagiaan pertama bermula saat Pak Gede tiba-tiba saja mendapatkan tawaran pekerjaan yang cukup baik, yaitu menjadi buruh di salah satu pabrik dekat desa. Kehidupan keluarga Bu Rukmini pun semakin baik. Sakit yang diderita Bu Rukmini pun perlahan-lahan mulai membaik dan menemukan titik sembuh. Suatu ketika saat Pak Gede sedang dalam perjalanan menuju tempatnya bekerja, ia tak sengaja mendengar selentingan perkataan tak mengenakan tentang Bu Rukmini istrinya. Ibu Rukmini itu kan bersekutu dengan iblis, ujar salah seorang warga. Is, kamu jangan ngaco loh Bu, ucap salah seorang warga menegur. Tidak, saya tidak sembarangan bicara. Saya tahu dari dukun yang kebetulan masih ada hubungan keluarga dengan saya, ucapnya. Maksud kalian apa? Tanya Pak Gede yang tiba-tiba saja datang menghampiri. Bukan apa-apa Pak, ucap para warga gelalapan. Sudah,
Tidak apa, ceritakan saja, ucap Pak Gede. Jadi begini Pak, saya dengar informasi jika istri Bapak datang ke seorang dukun yang tak lain adalah saudara saya. Itu kejadiannya beberapa tahun yang lalu. Beliau mengatakan bahwa istri Bapak melakukan perjanjian dengan bangsa iblis karena ingin mendapatkan keturunan. Sebab sebelum ia menikah, ia sudah didiagnosa mandul oleh dukun bayi dan tidak bisa memiliki anak, ucap salah seorang warga tersebut. Pak Gede nampak begitu marah, namun ia berusaha menahan emosi. Ia pun kemudian memutar balik langkahnya dan kembali ke rumah. Ia benar-benar naik pitam. Rukmini, ucap Pak Gede. Ada apa Pak? Bapak tidak jadi bekerja, ucap Ibu Rukmini. Mengapa kamu bersekutu dengan bangsa iblis? Ucap Pak Gede. Saya tidak bersekutu dengan bangsa iblis Pak, ucap Ibu Rukmini. Kamu mandul dan sekarang kamu akan memiliki 2 anak. Apa itu tidak mustahil? Tanya Pak Gede. Saya minta maaf Pak, ucap Ibu Rukmini sembari bersimpuh di hadapan Pak Gede. Mengapa kamu bersekutu dengannya? Padahal jika memang kamu tidak dikaruniai anak oleh Tuhan, aku akan tetap menerima kamu, ucap Pak Gede. Saya hilaf Pak, saya sudah sangat buntu waktu itu, ucap Ibu Rukmini. Ya sudah, sekarang akhiri semua perjanjianmu dengan bangsa iblis biadab itu, ucap Pak Gede. Iya Pak, ucap Ibu Rukmini. Ibu Rukmini benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Sedari dulu ia sudah ingin berhenti, namun bangsa iblis terus mengikatnya begitu erat dengan ikatan tak kasat mata. Lagi dan lagi, Ibu Rukmini pun berbohong kepada bapak. Ibu Rukmini tak ingin Pak Gede murka terhadapnya. 9 bulan pun berlalu dan kini anak kedua Ibu Rukmini dan Pak Gede pun telah lahir ke dunia tanpa bantuan dukun bayi. Persalinan kedua ini benar-benar mudah dan tanpa satu kendala apapun. Namun sang iblis tetap menyaksikan persalinan Ibu Rukmini, sebab tetap saja anak yang dilahirkan oleh Ibu Rukmini adalah bagian dari mereka. Tidak ada kematian di kelahiran anaknya yang kedua ini. Ibu Rukmini pun bertanya-tanya, apakah memang tidak ada kematian? Tapi akan ada musibah besar yang sebanding dengan kematian. Sebab ia mengingat perkataan dari sang iblis, ada yang lahir, ada yang mati. Ibu Rukmini pun semakin takut. Suatu ketika saat Pak Gede sedang menggendong anak kedua mereka yang mereka beri nama Putra di halaman depan rumah mereka, tiba-tiba saja ada pohon tumbang. Pak Gede pun refleks melindungi anaknya tersebut. Alhasil punggung Pak Gede pun tertimpa pohon tersebut tepat di punggung dan menimpa tulang ekor Pak Gede. Pak Gede pun menjerit kesakitan. Tolong Bu, ucap Pak Gede. Bu Rukmini yang mendengar teriakan Pak Gede pun langsung keluar bersama Satrio dan menghampiri Pak Gede. Ia kemudian membantu Pak Gede untuk bangkit. Sebelum itu, Ibu Rukmini berusaha menyingkirkan batang pohon yang menimpa suaminya tersebut. Setelah berhasil menyingkirkan batang pohon yang menimpa Pak Gede dan anaknya tersebut, Ibu Rukmini langsung meraih Putra, anaknya yang masih dalam gendongan Pak Gede. Putra, kamu tidak apa-apa nak, ucap Ibu Rukmini. Di sisi lain, Pak Gede pun mencoba untuk bangun, namun hal aneh terjadi. Ia benar-benar tidak bisa menggerakkan kakinya, bahkan tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Bu, kaki bapak bu, kaki bapak tidak bisa bergerak, ucap Pak Gede ketakutan. Bapak kenapa? Tanya Bu Rukmini. Bu Rukmini kemudian menaruh Putra ke dalam rumahnya ditemani Satrio. Kemudian Ibu Rukmini pun mencoba membantu Pak Gede untuk bangkit. Mereka pikir hal itu tidak akan berlangsung lama. Mungkin saja itu hanya efek tertimpa pohon besar dan sebentar lagi akan sembuh. Namun semua itu di luar ekspektasi Ibu Rukmini dan Pak Gede. Sudah hampir 1 bulan Pak Gede masih tidak bisa menggerakkan kakinya. Pak Gede lumpuh total. Kesedihan kembali menimpa keluarga Pak Gede. Terlintas pemikiran negatif dalam otak Ibu Rukmini. Apakah ini pengganti kematian yang Ibu Rukmini pikirkan? Ibu Rukmini merasa tak terima sebab suaminya benar-benar lumpuh dan kini hanya bisa bergantung kepadanya. Ibu Rukmini pun mencoba mendatangi bangsa iblis tersebut. Ibu Rukmini ingin meminta kepadanya agar sakit yang diderita suaminya itu bisa lekas sembuh, menemukan titik sembuh. Suamimu akan sehat kembali setelah kamu mengandung anak ketigamu, ucap bangsa iblis.
Lagi? Tanya Ibu Rukmini. Benar, kamu akan terus melahirkan anak sampai ada darah perempuan yang lahir dari rahimmu, ucap sang iblis. Lalu setelahnya? Tanya Ibu Rukmini. Tumbalkan dia untukku, ucap bangsa iblis. Ibu Rukmini pun benar-benar kembali dengan tangan kosong. Ia harus menunggu sampai anak ketiganya datang ke rahimnya agar sang suami bisa kembali normal. 5 tahun kemudian Ibu Rukmini kembali mengandung. Namun kehamilan ketiganya ini sangat berbeda dari sebelumnya. Hal aneh pun terjadi. Pak Gede pun mendadak sembuh dari kelumpuhannya tersebut. Dan kandungan yang baru menginjak 3 bulan sudah membuat perut Ibu Rukmini besar. Sepertinya kali ini ia mengandung anak kembar. Namun di kehamilan ini Pak Gede dan Ibu Rukmini tidak pernah lagi beranjak dari rumahnya. Mereka hanya bisa berdiam diri di rumah. Mereka tak lagi memiliki pekerjaan dan tidak memiliki pemasukan. Di sisi lain, para penduduk yang tidak sengaja melintas di sekitar rumah mereka selalu melihat hal-hal gaib. Mereka melihat rumah gubuk milik Ibu Rukmini didekap erat oleh makhluk tinggi besar dengan wajah yang begitu kacau. Makhluk itu bahkan tak segan untuk melotot ke arah orang-orang yang tak sengaja melintas di dekat situ. Tak hanya itu, di tiap malam menjelang tengah malam, anak-anak Ibu Rukmini selalu merasa ketakutan. Mereka berkata jika mereka kerap kali melihat penampakan kuntilanak di pohon samping rumah mereka. Hal itulah yang membuat mereka tak berani untuk tidur sendiri. Keanehan dan keangkeran rumah milik Ibu Rukmini perlahan-lahan mulai menjadi perbincangan banyak orang. Hingga akhirnya sebagian besar warga menyebutnya sebagai rumah keramat karena saking angkernya rumah tersebut. Namun hal tersebut tidak dirasakan oleh Ibu Rukmini maupun Pak Gede. Mereka merasa bahwa tak ada yang aneh dari rumahnya tersebut. Meski demikian, mereka tak menyalahkan persepsi orang tentang rumah mereka. Hingga suatu ketika, kejanggalan pun mulai dirasakan oleh Pak Gede dan Ibu Rukmini. Setiap kali mereka duduk termenung di belakang rumah, mereka merasakan aroma mistis yang sontak membuat bulu kuduk merinding. Mereka pun tidak menanggapinya dengan pikiran buruk, meskipun rasa takut pun menyelimuti diri mereka masing-masing. Hingga suatu hari, ada sesosok arwah yang sangat mirip dengan sang dukun bayi Ibu Rukmini, yaitu Nyai Deni, datang menghampirinya. Ia seolah-olah sangat marah terhadap Ibu Rukmini. Ia melotot dengan tatapan yang sangat tajam. Ia pun mulai mendekat seakan-akan hendak mencekik Ibu Rukmini. Ibu Rukmini sangat ketakutan hingga terucaplah kata yang tak ingin ia ucapkan. "Tuhan iblis, bantu saya!" ucap Ibu Rukmini sambil memejamkan mata. Setelah itu sosok arwah Nyai Deni pun menghilang dengan sekejap setelah Ibu Rukmini meneriakinya kata Tuhan Iblis. Rumah keramat kini bukan hanya sekedar wacana dari beberapa warga desa, namun nyata adanya. Tak hanya para warga yang kerap kali menjumpai makhluk-makhluk aneh, melainkan keluarga Ibu Rukmini pun kerap dijumpai makhluk-makhluk tak kasat mata. Di sisi lain, Ibu Rukmini tahu bahwa mereka adalah pengikut dari bangsa iblis, atau bahkan nyawa-nyawa yang telah melayang korban dari sebuah persembahan kepada bangsa iblis. Ibu Rukmini mencoba beradaptasi dengan semua keanehan yang dialaminya. Ia pun masih melakukan ritual persembahan tanpa terlewat. Sama seperti kehamilan Ibu Rukmini sebelumnya, perutnya sangat cepat membesar dan waktu pun sangat cepat berlalu. Kini ia sudah memasuki waktu melahirkan. Karena harus melahirkan bayi kembar, Ibu Rukmini pun meminta Pak Gede untuk mencarikannya bantuan, entah dari dukun bayi ataupun siapa saja yang memiliki pengalaman dalam bersalin. Ibu Rukmini sudah terlentang di atas kasur rumahnya ditemani oleh putra. Sementara itu Pak Gede dan Satrio pergi mencari bantuan ke desa sebelah. Desa yang dituju mereka begitu sepi, bahkan tak banyak orang yang berada di luar rumah. Hingga akhirnya mereka berjumpa dengan salah seorang kakek-kakek yang sedang duduk termenung di bawah pohon rindang. "Kakek, permisi kek, rumah dukun bayi di desa ini di mana ya?" tanya Pak Gede. Kakek itu tidak menjawab apapun pertanyaan dari Pak Gede, namun ia menunjuk sebuah rumah gubuk yang jaraknya tak begitu jauh dari tempat mereka berpijak saat ini. Pak Gede dan Satrio pun berpikir bahwa gerak tangan sang kakek adalah jawaban dari pertanyaan Pak Gede yang baru saja dilontarkan. "Oh, di sana ya kek. Kalau begitu terima kasih ya kek," ucap Pak Gede. Sang kakek pun hanya mengangguk. Mereka pun kemudian bergegas ke arah gubuk yang ditunjuk oleh sang kakek. Meski mereka tak tahu rumah siapa yang ditunjuk oleh sang kakek, namun mereka sangat yakin jika orang yang tinggal di gubuk itu akan membantu dengan senang hati. "Permisi,"
ucap Satrio. "Masuk." Ucap salah seorang di dalam rumah. "Ada apa kemari?" Ucap sang dukun bayi. "Tolong bantu saya, Nyai, istri saya hendak melahirkan." "Apa yang akan saya dapatkan jika membantu istri kamu melahirkan?" Ucap dukun bayi tersebut. "Saya akan berikan apapun yang Nyai minta." "Saya akan meminta bayaran mahal." Ucap dukun bayi tersebut dengan kasar. Awalnya Pak Gede ragu sebab ia bukan dari kalangan berada, namun ia tak memiliki pilihan lain selain menuruti apa yang diminta oleh sang dukun bayi, mengingat sang istri sedang mengeluh kesakitan karena harus melahirkan anak kembar. Setelah sepakat antara Pak Gede dan sang dukun bayi yang bernama Nyai Dasimah, mereka pun kemudian berjalan menuju rumah Pak Gede. Setibanya di sana, keringat Ibu Rukmini sudah mengucur begitu deras, wajahnya sudah memerah dan terlihat bahwa ia akan segera melahirkan. Nyai Dasimah pun bergegas untuk membantu. Tak butuh waktu lama, anak ketiga Pak Gede dan Ibu Rukmini pun lahir. Ia merupakan bayi perempuan yang sangat cantik. 5 menit kemudian disusul dengan kelahiran putra terakhir mereka yang sangat tampan. Selepas itu, sang dukun bayi bukannya membantu memandikan bayi kembar Pak Gede, ia malah langsung meminta bayaran dengan nominal yang cukup besar. Namun sangat disayangkan, Pak Gede tidak memiliki uang dengan nominal sebanyak itu. Pak Gede dan Ibu Rukmini pun mencoba bernegosiasi. Dalam hati Ibu Rukmini, ia sangat ingin meminta bantuan kepada bangsa iblis. Namun keanehan pun terjadi. Nyai Dasimah sang dukun mendadak mengalami ketakutan yang luar biasa. Ia seakan melihat makhluk menyeramkan di depan matanya. Sementara Pak Gede dan Ibu Rukmini tak melihat apapun. Nyai Dasimah pun sangat ketakutan dan kemudian pergi keluar rumah dengan langkah yang begitu cepat. Ia seakan menghindar dari kejaran seseorang. Nyai Dasimah pergi tanpa pamit, bahkan tanpa memikirkan bayarannya lagi. Ibu Rukmini pun memikirkan keselamatan Nyai Dasimah. Apakah ia akan berakhir seperti Nyai Deni yang mendadak tewas atau dia bisa hidup? Semua menjadi misteri sebab tak ada warga di desa Nyai Dasimah yang mengenal Pak Gede maupun Ibu Rukmini, sehingga mereka tak memperoleh kabar apapun tentang Nyai Dasimah sepulangnya dari rumah Ibu Rukmini. Kini lengkaplah sudah kebahagiaan keluarga Ibu Rukmini dan Pak Gede karena sudah melahirkan seorang bayi perempuan. Ibu Rukmini tak perlu hamil lagi dan lagi. Ibu Rukmini merasa senang akan hal tersebut, mengingat juga usianya tak lagi muda dan kerap kali menderita sakit. Di sisi lain, Ibu Rukmini teringat perkataan sang iblis bahwa ia harus mempersembahkan anak perempuannya untuk mereka. Rasanya aku tak ingin menjadikannya tumbal sebab ia merupakan darah daging Ibu Rukmini. Namun jika ia tak melakukan itu, maka hal buruk akan menimpa keluarganya. Pilihan yang sulit yang harus dipilih oleh Ibu Rukmini. Ia sangat ingin menutupi bayi yang baru saja dilahirkannya, namun ia sadar bahwa ia tidak sedang bersenda gurau dengan sesama manusia, melainkan dengan bangsa iblis. Waktu pun berlalu begitu cepat. Waktu persembahan anak perempuan Ibu Rukmini pun tiba. Tepat di malam purnama, bayi perempuan yang ia beri nama Indah ditekankan di sebuah meja persembahan lengkap dengan kembang 7 rupa dan semua barang untuk sesajian sesuai yang dipersiapkan. Saat melakukan persembahan, tak sengaja Pak Gede melihat apa yang dilakukan oleh Ibu Rukmini hingga nyawa bayi perempuannya tersebut tak tertolong. Melihat kejadian itu, Pak Gede sangat marah, namun masih ia pendam. Ia pikir istrinya tersebut sudah tidak lagi berurusan dengan bangsa iblis. Nyatanya ia masih melakukan ritual persembahan untuk mereka dan malah saat ini lebih membabi buta karena akan mengorbankan anak perempuannya tersebut. Pak Gede pun mencoba menghampiri istrinya tersebut dengan segala kemarahannya. "Rukmini, apa yang kamu lakukan?" ujar Pak Gede. Ibu Rukmini terkaget sesaat setelah melihat kedatangan Pak Gede. Ia pun berjalan mundur ke arah belakang dengan sangat ketakutan. Pak Gede langsung mengecek nyawa anak perempuannya tersebut. Ternyata ia sudah tak bernyawa lagi. Perasaan kalut bercampur marah beradu menjadi satu. Pak Gede tidak menyangka istrinya akan sangat tega menghabisi nyawa anaknya sendiri. Pak Gede marah dan langsung menjatuhi Ibu Rukmini dengan perkataan-perkataan buruk. Saat Ibu Rukmini hendak menghampiri Pak Gede untuk meminta maaf, mendadak Ibu Rukmini mengalami serangan jantung, padahal ia sebelumnya tak memiliki riwayat sakit jantung. Pak Gede yang melihatnya tak menghiraukan istrinya tersebut, namun Satrio dan Putra yang mendengar ibunya kesakitan pun sontak menolong Ibu Rukmini, membopongnya hingga ke kamar dan mencoba menyelamatkannya. Beberapa jam kemudian Ibu Rukmini pun sadarkan diri, namun kondisinya pasca sadar sangat memprihatinkan.
Ia tak dapat lagi menggerakkan seluruh organ tubuhnya dan tidak mampu untuk berkata apapun. Ia seolah-olah menjadi orang stroke pada saat itu. Keluarga berpikir itu hanya efek dari serangan jantung yang menimpa Ibu Rukmini tadi, sehingga mereka tak begitu khawatir. Pak Gede yang saat itu hanya fokus ke anak perempuannya pun mencoba mendekap bayi yang sudah tiada. Ia kemudian membawanya untuk dimakamkan tak jauh dari rumah. Tak lupa Pak Gede membawa Satrio dan Putra. Mereka pun diberitahu oleh Pak Gede tentang perbuatan ibunya tersebut. Namun bayi laki-laki yang belum lama lahir masih dalam dekapan Ibu Rukmini. Ibu Rukmini benar-benar menyesal karena perbuatannya tersebut. Tak lama setelahnya sang iblis mendatangi Ibu Rukmini. Kamu sudah menjalankan tugasmu dengan baik, ucap sang iblis. Lalu apa lagi? Ucap Ibu Rukmini sembari menangis dan begitu marah, namun hanya bisa berbicara dalam hati. Sebab pasca serangan jantung ia tak lagi bisa berbicara lantang. Meski demikian, sang iblis tetap tahu dan paham dengan apa yang diucapkan oleh Ibu Rukmini. Perjanjian akan tetap menjadi perjanjian. Tiap ada kelahiran tetap akan ada kematian. Dan kamu sudah memberikan itu semua meski tanpa sengaja, ucap sang iblis. Sudah cukup, ucap Ibu Rukmini. Saat Ibu Rukmini ingin melampiaskan semua amarahnya kepada sang iblis, mereka tiba-tiba saja menghilang tanpa jejak. Ibu Rukmini pun kembali mendekap sang anak terakhirnya tersebut. Waktu berlalu sudah cukup lama, namun Pak Gede beserta kedua anaknya tak kunjung kembali. Apa mereka meninggalkanku? Ucap Ibu Rukmini dalam hatinya. Meskipun demikian, Ibu Rukmini harus tetap melanjutkan perjalanan hidupnya. Di tengah keterbatasannya, Ibu Rukmini selalu berusaha untuk menggerakkan badannya. Pelan tapi pasti, Ibu Rukmini pun bisa kembali berjalan meskipun tertatih-tatih. Ia merawat buah hati terakhirnya seorang diri tanpa bantuan siapapun. 5 tahun kemudian, Pak Gede yang waktu dulu memilih untuk pergi meninggalkan Ibu Rukmini pun memilih untuk kembali ke Ibu Rukmini. Ia bersama kedua anaknya pulang ke gubuk tua milik mereka. Ibu, ucap kedua anaknya. Anak-anakku, ucap Ibu Rukmini sangat lirih sebab ia belum sepenuhnya sembuh. Aku kembali bukan berarti sudah memaafkanmu, melainkan kulakukan ini agar anak-anak tidak kehilangan kasih sayang dari ibunya. Meskipun aku tahu mereka ada karena perjanjianmu dengan bangsa iblis, ucap Pak Gede. Maafkan ibu, Pak, ucap Ibu Rukmini. Mereka pun kembali hidup bersama. Namun kini Pak Gede sangat membatasi komunikasinya dengan Ibu Rukmini. Ia hanya bersua jika dibutuhkan saja. Tak berselang lama, Ibu Rukmini pun kembali sakit yang tak biasa. Ia bahkan benar-benar tidak bisa berjalan saat ini. Tubuhnya kaku, mulutnya miring, dan ia tak lagi bisa berbicara. Ibu Rukmini saat ini benar-benar stroke. Ini merupakan balasan atas kelahiran putra terakhirnya 5 tahun lalu. Ia pikir kematian yang dimaksud bangsa iblis akan selalu berbentuk kematian dan hanya akan menimpa orang lain di luar keluarganya. Nyatanya ia salah besar. Kematian hidup seseorang pun bisa berbentuk ketidakberdayaan hingga manusianya sendiri benar-benar bingung. Layaknya sebuah pepatah, hidup tak mampu, mati pun tak mampu. Kehidupan keluarga Ibu Rukmini pun berakhir di gubuk tua yang mendapat julukan rumah keramat karena keangkerannya tersebut. Rumah keramat dengan adanya Ibu Rukmini yang stroke, Pak Gede yang pendiam, dan ketiga anaknya yang tak memiliki kesamaan satu dengan yang lainnya. Hidup mereka bergantung pada tumbuhan, buah, ataupun hewan yang berkeliaran di hutan. Sesekali putra sulung mereka datang ke desa untuk sekedar mencari tambahan untuk penghidupan keluarganya. Kisah keluarga Ibu Rukmini dan Pak Gede cukup tragis. Bersekutu dengan iblis demi keturunan menjadi jalan salah satu yang sudah ditempuh oleh Ibu Rukmini. Kini pembalasan nyata pun benar-benar ada. Selesai. Oke teman-teman, sekian cerita dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye.